Megawati jangan cemberut, ini loh jawaban Luhut, ditulis Solanto Cahaya di siwar.com. Seperti yang sudah sering kita baca, dengar dan lihat, beberapa hari belakangan ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melalui Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri dan kadernya menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Pasalnya, PDIP yang menjadi pendukung utama pemerintahan terlihat gerah melihat Presiden Jokowi yang tak lain kader PDIP menunjuk Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga Hartarto yang dari Partai Golongan Karya menjadi komandan penanganan COVID. Dan bukan memberikan tanggung jawab itu kepada para kader PDIP di dalam pemerintahan. Soal di atas sebelumnya juga sudah saya kupas dari angle yang berbeda, mengapa Presiden Jokowi cenderung memberi kepercayaan kepada kedua figur yang berasal dari Partai Golkar. Jika menurut saya ada dua hal yang mendasari, sedangkan faktor lain pasti ada sehingga wajar jika timbulkan asumsi dan persepsi. Pertama, Luhut Binsar Panjaitan dan Erlangga Hartarto dipandang memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam mengemban tugas. Kiranya dalam masa kepemimpinannya selama periode pertama, sang presiden tentu sudah mengetahui kemampuan mereka berdua. Terbukti pada periode kedua, LBP dan Erlangga tetap dipertahankan untuk menjadi menteri yang memiliki kewenangan luas sebagai menteri koordinator yang membawahi beberapa kementerian. Jika indikatornya adalah kapabilitas dan kapasitas, tentu presiden jauh lebih paham dibandingkan orang-orang di luar istana, termasuk dalam hal ini kader PDIP yang hanya melihatnya dari sisi luar dengan segala kepentingannya. Semestinya memahami dalam situasi pandemi seperti ini tidak terlalu dipolitisir sehingga menimbulkan anasir jadinya terkesan bau anyir. Apabila menunjuk dari kader PDIP baik yang berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, barangkali presiden memiliki pertimbangan sendiri. Kedua, ini bisa jadi keputusan politis. Secara tersirat Jokowi seperti sedang memberikan sinyal. Ia lebih condong merapat ke Golkar mengingat kedekatan secara pribadi terhadap keduanya. Melepas bayang-bayang intervensi sang ketum PDIP yang secara semiotika politik manuvernya sejauh ini tidak sejalan dengan Jokowi. Contoh yang paling nyata adalah saat Megawati menerima gelar profesor di Unham, Jokowi tidak menghadirinya, tapi lebih memilih kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan didampingi Ganjar Pranowo. Kendati setelahnya Jokowi memberikan ucapan selamat dan memuji Megawati melalui video atas nama presiden dan pribadi. Sebetulnya dari peristiwa itu sangat dapat kita lihat di permukaan mereka nampak tenang, tapi di dalam sangat memungkinkan bergelombang. Gerahnya PDIP atas penunjukan duo Golkar itu benar-benar dinyatakan dengan sangat keras. Akhirnya Megawati dan Puan Maharani bersama kawan-kawannya gencar menyerang pemerintah, mencuri perhatian Jokowi dan mengirimkan sinyal ketidaksukaan atas keputusan. Dapat dipahami rupanya iri dan dengki menyelimuti sebagian kader PDIP. Petugas partai yang selalu dinyatakan oleh Megawati, sang ketua umum PDIP seperti sebuah kode keras kepada Jokowi. Petugas partainya oleh Megawati telah dianggap offside. Dan hal-hal seperti di atas yang kiranya ada intrik intervensi dari seorang presiden tak bisa diperlakukan layaknya anak buah saja. Seperti yang biasa ia katakan di banyak kesempatan, kadang sang ketum PDIP itu lucu dan wagu. Tapi pada akhirnya usaha PDIP untuk mencari perhatian pemerintah berhasil. Tapi statement bukan keluar dari Jokowi, tapi dari Luhut Binsar Panjaitan, orang yang langsung ditembak oleh Puan Maharani beberapa waktu yang lalu. Seperti yang dilansir dari awak media, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendadak mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebagai panglima tertinggi. Luhut Panjaitan menyebut dirinya dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto hanyalah komandan wilayah. Kata Luhut Binsar pada Senin 9 Mei, dengan struktur penanganan sekarang ini menurut hemat saya sudah sangat baik karena Presiden menjadi panglima tertinggi dalam penanganan ini. Sedangkan Menko Perekonomian dan saya sebagai komando wilayah atau komando lapangan seperti organisasi di militer juga. Menurut LBP, setiap kebijakan yang diambil pemerintah telah mempertimbangkan sejumlah aspek. Selain itu, masukan dari para ahli diakomodasi. Kata Luhut,
Penanganan di luar Jawa Bali tidak bisa serta dibandingkan dengan Jawa Bali karena tantangan di luar Jawa Bali lebih besar dari tantangan dalam Jawa Bali. Contohnya dalam hal dukungan infrastruktur kesehatan, pemerintah akan terus bekerja keras mengendalikan pandemi di Indonesia. Kiranya sudah cukup jawaban dari Luhut yang dipersoalkan oleh Megawati meminta Presiden Jokowi yang langsung menjadi panglima tertinggi penanganan COVID. Sebetulnya pertanyaan Megawati itu bagi yang paham juga nggak perlu jawaban kok. Sebab bagaimanapun Presiden tetap yang menjadi panglima tertingginya, sedangkan LBP dan Erlangga hanya komandan. Sederhananya kalau di company, LBH dan Erlangga adalah sebagai CEO atau area manajernya lah. Laporan tetap masuk ke owner. Keputusan penting juga, bumper terakhir pun owner. PDIP memang lebay. Malah milih serang sana serang sini, cari perhatian. Bikin rakyat muak, bilang aja cemburu, habis perkara. Pinjam istilah Gus Dur, gitu aja kok repot. Demikian salam, bagaimana menurut Anda? Bakat sang mantan dari bermain drama, pencipta lagu, pandai memasak hingga melukis, ditulis oleh Jo Putra di siwar.com. Hal yang membuat banyak orang benci tapi rindu adalah ketika mengenang sang mantan. Entah itu mengenang mantan kekasih, mantan selingkuhan, mantan bos, atau bahkan dengan mantan presiden. Masing-masing orang mempunyai cara pandang sendiri dalam mengenang sang mantan. Ada yang mengingat dengan rasa cinta, memori yang begitu indah, serta kenangan suka duka ketika bersama-sama dengan sang mantan. Bagaimana jika mengenang sang mantan hanya mengingat keburukannya saja, lantaran banyak hal yang tidak menyenangkan dan mengecewakan? Apakah akan menjadi mimpi yang buruk ketika mengingatnya? Mungkin hal yang sama yang dirasakan bagi sebagian besar masyarakat adalah mengenang mantan presiden. Lupakan mantan presiden yang berkuasa selama 32 tahun karena bagi penulis kenangan itu sudah terkubur dalam-dalam. Entah apa tiba-tiba penulis sedang ingin mengenang sang mantan presiden yang pernah berkuasa selama 10 tahun, mantan presiden SBY. Karena bagi penulis menarik untuk diulas sang mantan presiden ini karena begitu banyaknya talenta atau bakat yang beliau miliki ketimbang dengan mantan-mantan presiden yang lain. Talenta memainkan drama melankolis, playing victim sebagai peran yang terzalimi. Bagi penulis talenta SBY yang satu ini setara dengan William Shakespeare yang piawai dalam membuat alur cerita sekaligus sebagai aktornya. Proses perjalanan politik SBY yang dibumbui drama pengkhianatan dirinya kepada Megawati beberapa bulan sebelum pemilihan presiden merupakan debut pertama beliau menunjukkan bakatnya dalam bermain drama. Dalam lakon tersebut, Megawati bertanya pada SBY apakah dia akan maju dalam pemilihan presiden. Lalu SBY menjawab tidak. Namun faktanya SBY telah berbohong kepada Megawati karena beliau maju dalam pemilihan tersebut. Sikap tidak jujur dan tidak kesatria sebagai jenderal TNI menunjukkan kelicikan kepada orang yang telah memberikan kepercayaan penuh untuk dirinya. Namun SBY membalikkan kenyataan tersebut seolah-olah Megawati berbuat zalim terhadapnya. Dengan strategi mundur dari jabatan sebagai Menko Polkam, ia merasa kewenangannya telah diambil oleh Presiden. Taktik drama playing victim yang dimainkan SBY sukses menghantarkan dirinya menjadi orang nomor 1 di negeri ini. Talenta menyanyi, bermain gitar, puisi, dan pencipta album lagu. 2 periode kepemimpinan SBY banyak hal yang telah dilakukan oleh sang mantan presiden. 10 tahun menjabat kita bisa mengingat sisi lain dari sang mantan, yakni hobi dalam seni terutama bermusik. Tercatat SBY telah menelurkan 5 album yang dirilisnya. Tapi tak satu pun album-album itu meledak menjadi terkenal di pasaran. Jangankan untuk chart tanggal lagu terpopuler, untuk menjadi ringtone saja mungkin tidak akan laku. Dari sekian lagu yang diciptakan, SBY tidak pernah menuliskan lagu tentang indahnya alam di Hambalang beserta gedung-gedungnya. Padahal kalau dibuatkan sebuah lagu tentang Hambalang, akan hits melejit bagaikan roket meledak di udara. Duar! Talenta memasak nasi goreng sedap dan nikmat. Kalau sudah bicara soal nasi goreng, penulis langsung baper. Jangan salah ya, bapernya penulis artinya terbawa lapar. Maklum, nasi goreng adalah makanan favorit penulis. Bermula dari cuitan kader PD Andi Arief yang mengunggah sebuah foto di akun Twitter pribadinya, menunjukkan baliho besar dengan bertuliskan nasi goreng ala SBY dalam cuitannya. Penggemar kondom bergerigi dan penikmat sabu ini menuliskan ekonomi makin berat, jual nasi goreng jadi opsi.
Hal tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial lantaran SBY sudah bangkrut dan menjadi tukang nasi goreng merupakan sebuah opsi terbaik. Walaupun tidak benar SBY menjual nasi goreng, setidaknya rakyat tahu bahwa talenta memasak SBY tidak diragukan. Jangan lupa pula, selain SBY pandai memasak nasi goreng, beliau juga pandai menggoreng isu dan situasi politik di tanah air. Talenta dalam melukis di atas kanvas. Penulis baru tahu bahwa ternyata sang mantan Presiden RI ke-6 ini pandai melukis. Baru-baru ini kader PD Herzaki Mahendra Putra mengunggah kesibukan mantan Presiden dan Ketua Umum PD selama masa PPKM. Dalam unggahan tersebut memperlihatkan kesibukan SBY dalam mengembangkan bakat melukis. Terlihat hasil karya masterpiece layaknya maestro pelukis dunia Michelangelo terpampang jelas dalam foto tersebut. Hasil karya yang mengagumkan itu lebih dominan dengan lukisan air laut dan perbukitan. Jika saja SBY dapat melukis pemandangan dengan gedung Wisma Atlet yang berdiri megah di Hambalang, penulis yakin lukisan itu akan mengalahkan lukisan Mona Lisa yang tersimpan di Musée du Louvre, Paris. Dari beberapa bakat atau talenta yang dimiliki oleh mantan Presiden RI ke-6 ini, sepatutnya kita harus bangga. Mulai dari aktor hingga pelukis, SBY bisa menjalani potensi bakatnya dengan baik. Sebenarnya masih banyak ulasan yang akan dituang dalam artikel ini terkait SBY sebagai peran aktor dalam drama-drama playing victimnya. Namun keterbatasan waktu dan tempat, penulis tidak bisa memenuhi semua prestasi yang telah SBY torehkan. Semoga saja bakat atau talenta yang ada pada diri SBY tak lekang dimakan waktu. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana